Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat walafiat serta nikmat dipanjangkan umur. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada kesempatan ini ya, di materi mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini, kita akan membahas tentang peran otak dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan otak anak. Menurut beberapa ahli, otak merupakan organ tubuh yang posisinya berada di bagian atas tubuh manusia, yaitu di dalam kepala kita ya. Nah, otak itu ditutupi oleh tengkorak yang cukup kuat sehingga aman dari benturan. Jadi mengingat organ otak ini cukup lunak, sehingga dengan dibungkus oleh tulang tengkorak cukup aman dari benturan, yang mana benturan yang dapat menyebabkan otak terluka. Nah, adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otak diartikan sebagai benda putih yang lunak, terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat syaraf. Nah, hal ini yang merupakan hal yang serupa yang dikemukakan oleh ahli, yaitu oleh Jensen pada tahun 2008. Nah, di mana Jensen mengemukakan bahwa otak manusia normal berwarna kulit putih manusia. Nah, dan cukup lunak sehingga dapat dipotong dengan pisau roti ya. Nah, selanjutnya organ otak manusia sama halnya dengan organ tubuh lain ya. Nah, jadi otak mengalami tumbuh dan berkembang dari yang sangat sederhana hingga kompleks. Nah, tumbuh dan berkembangnya otak sejalan dengan meningkatnya usia pada manusia, seperti yang dikemukakan pada beberapa waktu lalu ya, bahwa berat otak anak pada saat lahir kira-kira 25% dari berat otak orang dewasa. Selanjutnya otak orang dewasa memiliki berat sekitar 1,5 kilogram ya. Nah, itu yang dipaparkan oleh Jensen pada tahun 2008. Pada usia 2 tahun, perkembangan otak anak sudah mulai mencapai 75% dari berat otak orang dewasa. Nah, itu adalah pernyataan yang dikemukakan oleh Santrok pada tahun 2010. Nah, hal ini tentu memberikan dampak yang luar biasa ya terhadap perkembangan anak. Perubahan ukuran berat otak anak tentunya menjadi suatu keniscayaan karena organ otak seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti organ tubuh lainnya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hal penting lainnya yang terkait dengan otak yaitu perkembangan neuron ya, atau sel saraf yang ada di otak ya. Nah, sel-sel saraf tersebut saling terkoneksi satu dengan yang lainnya sehingga membentuk seperti serabut-serabut lembut yang menutup area otak. Nah, serabut-serabut otak ini akan semakin penuh seiring dengan bertambahnya usia anak. Nah, itu pemaparan tentang perkembangan otak anak. Kemudian yang selanjutnya bagian-bagian otak. Nah, seperti yang tadi jelaskan ya, otak memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Kita analogikan ya, orang bisa hidup dengan tanpa mempunyai satu tangan atau dua tangan, satu kaki atau dua kaki. Akan tetapi orang tidak bisa hidup ketika dia tidak mempunyai kepala. Nah, salah satunya kenapa orang tidak bisa hidup dengan tidak mempunyai kepala, karena di kepala itu ada yang namanya otak ya. Nah, itu. Jadi, otaklah yang mengatur semua aktivitas tubuh dan juga perilaku manusia ya. Nah, dalam mengontrol metabolisme atau perilaku manusia terdapat wilayah-wilayah atau
bagian otak yang secara spesifik diperuntukkan mengatur bagian-bagian tubuh yang menjadi tanggung jawab wilayah otak tersebut ya. Otak manusia memiliki dua belahan besar ya, seperti yang kita ketahui bahwa ada yang namanya belahan otak kiri dan belahan otak kanan ya. Nah, kedua belahan otak tersebut berada pada bagian otak yang paling besar areanya atau disebut dengan otak besar ya, atau cerebrum. Nah, otak besar ini menguasai 80% wilayah yang ada di otak. Sisanya adalah ada otak kecil, kemudian otak tengah, dan sumsum lanjutan ya. Keempat bagian wilayah tersebut memiliki peran dan fungsi tersendiri yang berbeda-beda. Nah, otak besar berperan dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, kemudian ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Nah, adapun otak tengah terletak di depan otak kecil ya. Bagian atas otak tengah itu berfungsi mengatur refleks mata dan pendengaran. Nah, kemudian otak kecil berfungsi mengatur koordinasi gerakan otot, kemudian keseimbangan dan posisi tubuh. Selanjutnya, sumsum lanjutan itu berfungsi menghubungkan sinyal dari sumsum tulang belakang ke otak ya. Nah, ia juga melakukan kontrol pada proses pernafasan, kemudian tekanan darah, kecepatan detak jantung, pencernaan, kemudian bersin, batuk, dan berkedip. Nah, itu menurut ahli ya, menurut Gould pada tahun 2007. Nah, seperti yang dikemukakan oleh saya barusan bahwa pada bagian otak besar memiliki dua belahan, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Nah, kedua belahan ini memiliki fungsi yang spesifik, yang satu dengan yang lainnya, yang tentunya tidak memiliki kesamaan ya, tidak memiliki kesamaan antara otak kiri, belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Masing-masing belahan tersebut memiliki bagian yang berbeda ya, yaitu frontal lobes, kemudian occipital lobes, temporal lobes, dan parietal lobes. Nah, itu menurut ahli yang bernama Santrok pada tahun 2010. Nah, seperti apa sih frontal lobes atau apa sih frontal lobes itu? Nah, frontal lobes itu posisinya berada di bagian depan sekitar kening ya. Nah, kira-kira di bagian depan di sini. Kemudian frontal lobes ini berperan terhadap tindakan-tindakan yang disengaja seperti memberi penilaian, kemudian kreativitas, penyelesaian masalah, dan merencanakan. Kemudian yang kedua, occipital lobes. Nah, terletak sedikit di belakang bagian otak ya. Tepat sedikit di belakang bagian otak. Nah, bagian ini berperan untuk penglihatan. Selanjutnya, temporal lobes posisinya berada di atas dan di sekitar telinga. Nah, bagian ini bertanggung jawab terhadap pendengaran, kemudian memori, dan pemaknaan. Nah, bahasa parietal lobes terletak pada bagian atas otak ya. Bagian ini berfungsi memproses sesuatu yang berhubungan dengan sensori. Nah, itu menurut Jensen pada tahun 2008 ya. Adapun fungsi-fungsi dari kedua belahan tersebut ya. Yang pertama itu belahan otak kiri. Nah, belahan otak kiri itu fungsinya yang pertama memilih sesuatu yang berurutan, kemudian belajar lebih baik dari bagian-bagian keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya lebih memilih sistem membaca fonetik ya, atau fonem ya. Kemudian menyukai kata-kata, kemudian simbol dan huruf. Yang selanjutnya lebih memilih membaca subjeknya terlebih dahulu. Kemudian mampu berbagi informasi faktual yang berhubungan. Selanjutnya lebih memilih instruksi yang berurutan secara detail ya. Kemudian mengalami fokus internal lebih besar. Dan yang terakhir menginginkan struktur dan prediktibilitas ya. Nah, itu fungsi dari belahan otak kiri. Kemudian fungsi dari belahan otak kanan, yang pertama itu merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang acak ya. Kemudian paling baik itu belajar dari keseluruhan, kemudian bagian-bagian ya. Artinya dari umum dulu baru ke khusus. Selanjutnya lebih memilih sistem membaca seluruh bahasa.
kemudian menyukai gambar, grafik, dan diagram. Selanjutnya lebih memilih melihat atau mengalami subjeknya terlebih dahulu. Selanjutnya mampu berbagi informasi tentang hubungan antara segala sesuatu. Kemudian lebih memilih yang spontan, lingkungan, pembelajaran yang mengalir. Kemudian mengalami fokus eksternal yang lebih besar. Dan yang terakhir itu menginginkan pendekatan yang tak terbatas, baru, dan mengejutkan. Nah, kedua belahan otak tersebut jangan dibuat menjadi kaku ya. Artinya jangan dibuat menjadi kaku di sini adalah kedua belahan otak tersebut jangan diinterpretasikan seolah-olah bekerja secara mandiri dan tidak saling terkait belahan otak kiri dan belahan otak kanan tersebut ya. Nah, yang harus dipahami oleh kita bahwa belahan otak kanan maupun belahan otak kiri bekerja secara bersama-sama di dalam merespon setiap stimulus yang masuk ya. Nah, hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Jerry Levy pada tahun 1953. Nah, Jerry Levy mengemukakan bahwa dia menegaskan bahwa kedua bagian otak memang terlibat hampir dalam setiap aktivitas dan waktu serta derajat keterlibatannya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, supaya lebih jelas, silahkan teman-teman mahasiswa Prodi PG PAUD untuk mencari ya video-video tentang bagaimana aktivitas belahan otak kiri dan otak kanan ya. Yang selanjutnya, otak dan perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, pada pembahasan tadi sudah dijelaskan ya bahwa 80% wilayah otak itu dikuasai oleh otak besar atau cerebrum. Nah, otak besar itu berperan dalam pengaturan aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Nah, aktivitas mental itu merupakan ciri proses kognitif ya. Jika demikian, jelas bahwa pada otak manusia sebagian besar wilayahnya digunakan untuk mengatur proses kognitif, di mana di dalamnya melibatkan aktivitas mental. Nah, semua sepakat bahwa perkembangan otak pada masa bayi itu berkembang sangat cepat, seperti tadi sudah dijelaskan ya menurut beberapa ahli. Nah, pada saat si bayi itu lahir atau manusia itu lahir, tadi dijelaskan ya bahwa berat otak anak itu masih 25% dari berat otak orang dewasa. Namun pada usia 2 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, jadi berat otak anak di usia 2 tahun itu sudah bisa mencapai 75% dari berat otak orang dewasa. Nah, cepatnya perkembangan otak anak pada saat lahir dan usia 2 tahun harus menjadi perhatian bagi kita sebagai orang tua ataupun bagi seorang guru ya. Karena pada masa tersebut harus dimanfaatkan betul untuk melakukan stimulasi yang tepat agar perkembangan otak anak berkembang secara maksimal. Nah, perkembangan otak anak salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, oleh sebab itu, lingkungan di sekitar anak yang berusia 0 sampai 2 tahun itu harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan otak anak. Nah, perkembangan otak anak yang begitu cepat pada anak usia dini berdampak pada aspek perkembangan lain seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, dan fisik motorik. Nah, oleh sebab itu masa anak usia dini harus betul-betul mendapatkan perhatian agar proses pertumbuhan dan perkembangannya itu dapat berjalan secara maksimal ya. Nah, cepatnya perkembangan otak anak dan memberikan dampak pada aspek perkembangan lainnya menjadi dasar pelaksanaan pendidikan anak usia dini melalui kegiatan bermain yang dilakukan di satuan pendidikan anak usia dini, misalnya di PAUD ya. Nah, di mana diharapkan akan menjadi stimulus yang baik untuk perkembangan anak usia dini. Nah, jadi kita sering mendengar ya bahwa
anak baru lahir sampai usia 4 tahun itu masa disebut dengan golden age ya, atau masa keemasan anak. Maka dari itu kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus benar-benar menstimulus perkembangan otak anak. Nah, sekian materi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.